Perkenalkan, nama saya Evelicia Gunawan dari kelas 10 IPS 2, absen 11 dari SMA Negeri 1 Lumajang. Kita bertemu hari ini dalam menjalankan ulangan ekonomi, yaitu ulangan harian ekonomi lisan PH 3.2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Mari kita ke videonya. Yang pertama, apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran merupakan sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi, yaitu gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan corak kapitalis dan sistem ekonomi terpusat dengan adanya komando yang mutlak dari pemerintah. Lalu kita masuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Di sini saya akan memberi 5 contoh ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah pemerintah dan swasta berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan kegiatan. Yang kedua, pemerintah memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi memberi batasan dan intervensi jika diperlukan. Yang ketiga, pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Yang keempat, persaingan di pasar tetap ada dalam batas yang wajar dan bersih, karena pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Dan yang kelima adalah mekanisme pasar dapat menentukan jenis, jumlah barang yang diproduksi, dan harga jual. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tujuan sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas tindak ekonomi bisnis warganya. Yang kedua, pemerintah akan memberikan jaminan sosial dan pemerataan pendapatan terhadap warganya. Yang ketiga, menghindari terjadinya monopoli. Yang keempat, memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis, sehingga nantinya akan banyak jenis bisnis dalam pasar bebas, namun tetap dalam kontrol pemerintah. Yang kelima, pihak pemerintah berwenang dalam menciptakan peraturan dan kebijakan ataupun moneter di dalamnya, demi sistem perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama kita masuk dalam keunggulan. Keunggulan sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, pemerintah mengakui hak individu. Yang kedua, pemerintah bisa mengendalikan harga barang dan jasa di pasar. Yang ketiga, pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Yang keempat, pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin atau sesuai kehendaknya. Dan yang kelima adalah kondisi perekonomian cenderung stabil karena tidak ada aktivitas yang berlebihan atau mengganggu hak-hak masyarakat. Kita masuk dalam kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar daripada pihak swasta. Yang kedua, pemerintah aktif mengatur perekonomian, tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan masyarakat tetap terjadi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena adanya persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal karena masih ada campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir merupakan sulit untuk menentukan pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Sekian video materi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di lain waktu.